Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini. Kita bersyukur kita sudah merayakan HUT. Saya bingung, orang-orang di sana itu misalnya menyebut HUT. Apa salahnya sih menyebut hari ulang tahun gitu kan. Tapi yang selalu disebut adalah HUT. Bahkan ada yang mengatakan bukan syukuran, tasukuran. Nah saya bingung, itu tasukuran tuh apa lagi? Kok susah banget mau menyebut syukuran gitu kan. Jadi puji Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi bangsa kita yang tercinta ini. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan walaupun kami hanya makan-makan, anak-anak yang bermain, kami tidak ada jalan sehat. Seperti teman-teman yang lain, ada jalan sehat, ada door prize tadi sepanjang perjalanan ke sini ada banyak tempat ya membagi door prize. Jadi ya ternyata memang kita door prize-nya beda, gitu ya. Amin. Kita door prize-nya beda. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi sesuatu hal yang saya alami dalam minggu ini. Kapan itu Chris yang kamu ke rumah sakit? Kamis, ya. Rabu malam itu saya sedang belajar gitu ya. Saya sedang belajar, saya buka Alkitab. Lalu tiba-tiba itu sekitar jam 12 malam, jam 12 atau jam 11 malam gitu. Pak Anton datang ketemu saya. Dia bilang, tiba-tiba dia ditelepon sama temannya bahwa Pak Anton, bro tolong dong carikan pendeta katanya. Wah ini pendeta ada di sini gitu kan, dalam hati saya pendeta ada di sini gitu. Bro tolong dong carikan pendeta, itu tante saya masuk rumah sakit katanya. Tante saya masuk rumah sakit, dia Kristen, dari sudah lama Kristen, tapi satu-satunya katanya. Lalu, terus kenapa kata Pak Anton? Iya karena dia satu-satunya, terus itu saturasinya turun terus katanya gitu kan, saturasinya turun terus. Bukan kita mau apa-apa sih, tetapi siapa tahu ada apa-apa, ternyata nanti dia ada apa-apa di rumah sakit, bagaimana pelayanan untuk dia. Terus saya tanya sama dia, gereja mana? Saya bilang, maksudnya kita harus tahu bahwa dia tuh gereja mana supaya nanti gereja itu yang akan melayani, karena kita nggak mungkin ucuk-ucuk pergi melayani dia gitu ya. Dia Pantekosta, loh Pantekosta gereja apa di sini banyak Pantekosta. Dia terus dia nggak terdaftar di gereja mana karena selama ini dia gereja online. Dalam hati saya, ya kalau gerejanya online sih, kalau gerejanya hanya mengikuti YouTube, ya siapa yang bisa melayani melewat YouTube kan? Maksudnya siapa yang bisa melayani kerohaniannya hanya lewat YouTube dengan bersentuhan, berkomunikasi dengan dia gitu. Terus saya bingung, tolong saya kasih tahu di grup pastoral kata Pak Anton. Bingung lah saya, akhirnya saya WA lah di grup, saya WA di grup kami bertiga. Yang respon cuma Pak Tangkas, saya pikir pasti Chris sudah tidur. Maksudnya bilang sama di grup katanya siapa tahu Pak Tangkas atau Ibu Chris punya channel teman-teman yang Pantekosta katanya. Walaupun mereka tahu dan Pantekosta mana, tetapi kalau dia tidak terdaftar, bagaimana mereka akan tahu, saya bilang gitu. Jadi malam itu kami dua ribut lah di rumah itu malam itu. Ribut kami dua cari gereja Pantekosta, bagaimana kami dua harus mencari tahu namanya siapa, dia terdaftar di mana gitu kan. Akhirnya sudahlah saya bilang, pikiran saya kalau memang terjadi sesuatu malam itu kami akan pergi ke rumah sakit gitu. Walaupun GP mungkin kami tinggalkan di rumah sendiri gitu. Tetapi akhirnya berjalan waktu malam dan akhirnya pagi saudara Chris, Ibu Desi Kristina WA, Kak saya lagi di sekolah, mumpung saya dekat, saya bisa ke sana katanya, karena dia namanya di Restu Ibu. Dalam hati saya puji Tuhan, akhirnya terjawab juga doa saya bilang, akhirnya minta namanya, rumah sakit mana, ruang mana, nomor berapa, saya bilang sama Pak Anton. Rupanya temannya itu cepat-cepat kasih. Dan puji Tuhan akhirnya Ibu Desi bertemu dengan dia. Ada foto yang dia kirim di grup kami bertiga. Terus saya bilang, ternyata ibu ini memang sudah cukup usia ya, umur berapa dia? 65 tahun. Dan
masih sehat sampai hari ini ya, masih di rumah sakit, walaupun masih di rumah sakit, tetapi ternyata saturasinya naik terus, dan ya puji Tuhan tidak jadi meninggal. Maksud saya begini, kalau seandainya terjadi malam itu sesuatu yang luar biasa gitu kan, saya akan bingung bagaimana ini caranya, menguburkannya, pelayanannya. Oke lah, enggak apa-apa lah, pelayanan itu saya siap. Cuman masalahnya kalau seandainya dia terdaftar di mana dan nanti terjadi apa-apa gitu, rebutan apa gitu kan, itu yang saya tidak mau. Jadi saya bilang yang penting kita sudah doakan. Yang penting Ibu Desi sudah pergi, dan nanti selanjutnya bagaimana itu semua kembali kepada keluarga begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau saksikan bahwa begini, terdaftar di dalam suatu organisasi gereja itu sangat penting. Sangat penting. Sekalipun kita Kristen, kita pergi ke gereja sini, kita pergi ke itu suatu hal yang saya bilang sangat disayangkan, karena bagi kita terdaftar di dalam suatu komunitas gereja itu sangat penting supaya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ada pelayanan, kita bisa melayani bersama, kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di dalam sebuah gereja. Itu yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kesaksian yang saya alami sepanjang minggu ini. Saya berpikir bahwa oh iya ya, ternyata kemanapun saya pergi, dimanapun saya harus terdaftar di dalam suatu komunitas. Supaya saat ada apa-apa dengan saya bisa dilayani dengan baik, keluarga saya terlayani dengan baik. Itu adalah kesaksian yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dan itu berkaitan juga dengan tema kita, bahwa hari ini tema yang diberikan oleh tim Departemen Penginjilan secara khusus, yaitu berbicara tentang pergilah muridkan semua bangsa. Pergilah muridkan semua bangsa. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28. Nats yang diberikan oleh tim Departemen Penginjilan terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, kita baca ayat ini terdahulu bersama-sama, kita baca bersama-sama di beberapa ayat ini. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita melihat 4 ayat ini merupakan yang selalu digaung-gaungkan oleh gereja adalah tentang amanat agung. Ya. Ini adalah amanat agung, perintah yang diberikan oleh Yesus sebelum ia naik ke sorga. Tetapi mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang keluar beberapa kalimat di bawah ini. Latar belakangnya adalah bahwa ketika Yesus sudah bangkit dan terlebih dahulu dia mengatakan bahwa pergilah nanti ke suatu tempat yang disebut Galilea dan kita akan bertemu di sana. Di ayat yang ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang menyembah, ada yang masih ragu-ragu. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus.
Mereka sudah menjalani kehidupan bersama dengan Yesus dalam pelayanan, bahkan keseharian mereka bersama Yesus. Pengajaran-pengajaran pun sudah diberikan oleh Yesus, bahkan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya sudah dia sampaikan dan dia beritahukan kepada murid-muridnya. Lalu setelah Yesus bangkit, kita lihat bahwa mereka berkumpul di sana ke Galilea, ke bukit yang sudah ditunjukkan. Ketika mereka melihat Yesus, ternyata tidak semua mereka menyembah, tidak semua mereka percaya, tidak semua mereka meyakini diri mereka bahwa oknum, orang yang selama ini mereka ikuti dan mereka selalu dengar apa yang disampaikan kepadanya, ternyata tidak semua mereka percaya. Sehingga Yesus melihat hal ini, Yesus merespon hal ini. Merespon apa yang terjadi di antara murid-muridnya pada waktu itu. Dikatakan di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini adalah jawaban Yesus atas ketidakpercayaan, atas keraguan-raguan mereka. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus menyatakan diri secara luar biasa kepada murid-muridnya. Kepadaku yang selama ini kamu ikuti, diberikan kuasa. Yesus menjawab keraguan-raguan mereka. Yesus menjawab bahwa ternyata di antara murid-murid pada waktu itu masih memiliki keraguan-raguan, ketidakpercayaan mereka, sehingga dia menjawab dengan tegas bahwa segala kuasa, otorita di bumi dan di surga ada padaku. Dia menyatakan diri kepada mereka. Dan setelah dia menyatakan diri kepada mereka bahwa dia memiliki kuasa yang luar biasa, di ayat yang ke-19 dia katakan, karena itu pergilah. Dia melepaskan, dia menyiapkan mereka untuk melepaskan mereka. Melepaskan mereka untuk apa? Inilah inti dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dia melepaskan mereka untuk memuridkan. Mereka pergi. Pergi itu adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan. Action yang kita lakukan, yang memang terjadi. Tetapi waktu pergi, apa yang dilakukan di sana? Untuk memuridkan. Berbicara tentang murid, saya yakin bahwa kita semua tahu apa itu murid. Dan kita pernah menjadi murid. Yang pernah sekolah di sini angkat tangan. Yang pernah SD, yang pernah TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah angkat tangan. Kita semua pernah menjadi murid. Lalu seorang murid itu bukan hanya duduk, diam, pulang, tidak melakukan apa-apa. Murid artinya adalah orang yang sedang berguru atau orang yang sedang sekolah, belajar. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita, kalau kita pergi sekolah itu cari apa sih? GP diam. GP diam. Kalau kita pergi sekolah itu pergi apa Bapak Ibu Saudara? GP diam. GP sedang berteka-teki dengan seseorang. Terus dia tanya, GP kamu kalau ke sekolah pergi apa? Katanya kan. Cari ilmu katanya GP. Bukan. Emangnya ilmu bisa didapat di sekolah katanya. Bisa, bukan. Yang kasih ilmu siapa? Kata temannya, kata yang ngajak dia teka-teki ini. Guru. Berarti kamu ke sekolah itu cari guru. Katanya gitu. Kamu ke sekolah itu cari guru, bukan cari ilmu. Mana mungkin kamu ketemu ilmu kalau kamu enggak ketemu? Nah, gitu kan. Nah, berarti seorang murid pasti melihat figur guru, betul? Dan dari guru tersebut dia berharap akan mendapat ilmu. Nah, mari kita lihat.
Yesus adalah guru dari semua murid-murid yang mengikut dia pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini kita disebut murid Yesus. Mengapa? Karena dari dialah kita berguru, dari dialah kita mendapat semua hal yang kita ingin ketahui. Nah, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang ke-19 di Matius pasal 28 ini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit agak mumet belajar tentang hal ini karena saya tidak terlalu mengerti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Tetapi saya berusaha untuk belajar. Berbicara tentang murid, memuridkan, itu adalah sebuah bentuk imperatif katanya. Itu adalah sebuah kata perintah. Itu memuridkan itu adalah sebuah kata perintah yang memang harus terjadi. Tetapi kata pergilah, baptislah, dan ajarlah itu partisip. Berarti itu adalah pengikut sertaan dari kalimat memuridkan. Dan yang penting adalah memuridkan dulu. Memuridkan adalah suatu perintah bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan untuk dapat mengajarkan, memberitakan apa yang sudah dia ketahui. Nah, kalau kita berbicara tentang memuridkan ini melibatkan tidak hanya kepercayaan pribadi kita saja, ya, tetapi juga kesediaan kita. Jadi kalau menjadi seorang murid, kalau kita bersedia menjadi seorang murid, berarti kita bersedia untuk tunduk kepada standar etikanya Tuhan. Nah, jadi memuridkan itu atau menjadi seorang murid itu bukan hanya melibatkan kepercayaan pribadi kita kepada Yesus saja. Memang kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi siap nggak kita tunduk? Nah, menjadi seorang murid itu adalah ketertundukan kepada standar yang sudah diajarkan kepada kita. Jadi Yesus memerintahkan kepada murid-murid kepada semua orang yang mengikut dia untuk memuridkan. Membuat sebuah pengajaran, mengadakan pengajaran. Orang-orang yang baru percaya kepada Yesus itu penting dimuridkan. Penting diajarkan kepada mereka ajaran yang dikatakan di dalam ayat yang ke-30 berkata bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, inilah yang harus kita ajarkan kepada murid. Apa yang kita alami, apa yang kita tahu, apa yang kita sudah rasakan menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, itulah yang kita ajarkan. Nah, mungkin kita baru memenangkan jiwa. Mungkin kita pernah memenangkan jiwa, kita pernah membawa orang itu kepada Yesus. Apakah kita hanya melepaskan mereka? Saya rasa tidak. Pasti ada follow up, kita akan melayani mereka, kita akan membimbing mereka bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka harus membuka firman Tuhan, membaca, menyanyi. Contohlah keluarga Pak Joni. Apakah Ibu Diana melepaskan mereka begitu saja? Saya yakin tidak. Ada banyak bimbingan, ada banyak hal-hal yang Ibu Diana ajarkan kepada mereka, sehingga mereka boleh ada sampai hari ini bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena ada pemuridan yang dilakukan. Ada bimbingan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan bagi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kita adalah murid Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan mengenal Tuhan. Nah, apakah kita juga belajar setiap hari akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita belajar setiap hari membaca firman Tuhan sebagai pengetahuan untuk bertambah? Atau hanya sekedar saja? Cukuplah saya ke gereja saya dengar firman Tuhan cukup, di rumah gak perlu lagi. Padahal seorang murid itu perlu bertumbuh setiap hari, belajar setiap hari.
Bukan hanya di dalam satu kesempatan saja kita belajar firman Tuhan, tetapi itu berkesinambungan. Itu berkesinambungan kalau kita ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini adalah tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus pergi, bukan hanya diam. Kita sudah percaya, lalu percayaan itu hanya untuk kita. Kita tidak peduli kepada orang lain. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk pergi kemana saja, entah di tempat pekerjaan kita, entah di tetangga kita, atau di mana saja kita berada. Mari kita pergi untuk mengajarkan kepada mereka apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita rasakan. Pengajaran yang sangat hidup itu adalah sesuatu yang pernah kita hidupi dalam hidup kita. Betul? Seperti saya pernah merasakan bahwa sebuah pengalaman pahit yang pernah saya alami, ternyata di kemudian hari ada orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Lalu saya membagikan pengalaman itu kepada mereka. Bagaimana saya melepaskan, bagaimana saya mengampuni, bagaimana saya benar-benar menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Dan orang itu bertumbuh. Orang itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mengapa? Karena pengalaman yang saya alami, saya bagikan kepadanya. Dan itulah cara kita. Walaupun mungkin saya tidak lagi bertemu dengan dia, yang jelas bahwa dia sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi memuridkan itu sama hal kita membimbing mereka. Mengajarkan kepada mereka bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus terus berjalan di dalam Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman rohani kita. Memang susah ya. Memang kadang-kala saya berpikir begini, memang memuridkan itu bukan suatu hal yang gampang loh. Karena orang akan melihat figur kita. Sama seperti murid-murid melihat figur Yesus. Sama halnya ketika murid-murid berjalan bersama dengan Yesus. Mereka lihat bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar. Bagaimana cara Tuhan melayani. Bagaimana cara Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Murid-murid menyaksikannya. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan. Itu yang mereka beritakan. Yang kita tahu sampai pada hari ini di dalam Alkitab, bukan? Ada sebuah kesinambungan, ada sebuah perjalanan yang terus terjadi. Kalau memuridkan dari sekarang itu akan terlihat. Itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya sempat berpikir begini, kalau seandainya murid-murid waktu itu, murid-murid Yesus pada waktu itu stop sampai di situ saja. Mereka tidak usah lagi memberitakan. Mereka tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tentu sampai hari ini kita tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Tidak akan ada yang namanya berita keselamatan kepada kita sampai pada hari ini. Jika murid-murid tidak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka. Dan tugas itu terus menerus terjadi sehingga kita bisa mendengar, kita bisa ada, dan kita bisa menerima keselamatan itu. Dan itu yang kita bagikan kepada orang-orang. Itulah intinya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita jalankan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan tentang keselamatan Tuhan kepada siapa saja. Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada siapapun. Tidak memandang suku, bangsa, bahasa, warna kulit, tidak memandang. Karena semua orang berhak menerima keselamatan itu. Tetapi kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada pekerjaan Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus bekerja dan memang dia termasuk dalam hitungan keselamatan, pasti dia akan menerima Yesus. Tetapi jika dia tidak termasuk dalam hitungan yang diberikan oleh Tuhan, sulit memang kita orang-orang yang tidak masuk di dalam hitungan keselamatan, sulit untuk menerima Yesus. Sekalipun berbusa-busa berbicara kepada dia, tetapi jika dia tidak dalam hitungan itu, maka keselamatan tidak akan menjadi bagiannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan untuk pergi. Kita diajar untuk pergi memuridkan. Kita diajar untuk
mengajarkan, kita diajar untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dari setiap firman Tuhan yang kita baca, rema itulah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang menjadi perenungan kita hari ini, saya mau bilang bahwa itulah yang kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga orang akan melihat bahwa, oh dia adalah seorang pengikut Yesus. Dia adalah orang yang memang percaya kepada Yesus. Sehingga orang akan menjadi penasaran. Mereka akan merasa bahwa kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu memang berbeda. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu penuh dengan sukacita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memaknai bahwa memuridkan itu sangat penting. Mengajarkan, membimbing, memberikan teladan yang baik dari kehidupan kita itu sangat penting. Seperti yang sudah saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Dan kita sebagai pengikut Yesus memberikan contoh yang baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di bagian terakhir di ayat yang ke-20 berkata, inilah jaminan bagi kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang menjadi jaminan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa tatkala kita pergi untuk mengajarkan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, dan membimbing mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak memandang siapapun dia. Entah dia seorang gembala, pendeta, evangelis, vikaris, atau jemaat sebagai jemaat yang hidup sehari-hari di sekitar orang-orang yang belum percaya. Firman Tuhan berkata bahwa ketahuilah, Dia menyertai kita senantiasa. Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, kita akan mendapat kekuatan baru untuk memberitakan Injil. Kita mendapat kekuatan baru untuk pergi melayani, pergi memberitakan kebaikan Tuhan, keselamatan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Inilah misi yang sesungguhnya. Saya kemarin waktu Pak Demos memberikan informasi di grup, saya sempat berpikir seperti ini. Kalau sudah bulan misi, bukan berlomba-lomba untuk memberitakan Injil. Tetapi yang ada sekarang ada berlomba-lomba bagaimana aksesoris Injil itu kita kenakan. Benar? Kalau kita lihat itu sekarang. Bagaimana kita harus memakai baju adat, baju negara ini, baju itu. Tapi esensi dari baju itu apa sih? Beli sana, beli sini. Tetapi misi yang sebenarnya adalah pergi memberitakan Injil. Angkat kaki kita, pergi keluar untuk memberitakan Injil. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Bukan di dalam gedung kita berpesta, dalam gedung kita memakai baju yang berwarna-warni. Saya bilang, ayo jemaat sahabat mulia. Mari, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita tanggal 26 perlu memakai baju yang seperti itu? Yang perlu adalah hati kita untuk memberitakan Injil. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Yang bisa buat kue yang enak, dibagikan kepada orang. Yang sedang membuka usaha, berilah senyuman kepada orang-orang mungkin yang datang membeli di tempat kita. Yang bekerja di luar sana, apa yang bisa kita lakukan? Itulah bentuk kita menginjili. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berkata-kata, tetapi ada sebuah action yang kita lakukan. Itu yang sangat penting. Itulah sebabnya saya bilang, kok sekarang ini esensi dari bulan misi itu jadi hilang ya.
jadi hilang begitu. Nanti sahabat mulia nggak usah pakai baju keren-keren tanggal 26 ya. Pakai yang biasa saja. Iya, nggak usah pakai aksesoris. Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya sedih, jujur, waktu Pak Demos memberitahukan informasi itu saya merasa miris gitu. Saya merasa miris, karena apa? Karena bukan saya menjelekkan saya tidak menjelekkan Pak Demos, tetapi yang saya pikirkan adalah ada sebuah tradisi yang sekarang yang tidak kita hidupi di dalam diri kita tentang bagaimana kita menjalankan misi. Bagaimana kita menginjili, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Itu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mari, sudah 3 minggu ini kita berbicara tentang pergi. Sudah 3 minggu ini kita berbicara tentang pergi untuk memberitakan Injil. Apa yang saat ini kita sedang persiapkan? Apa yang saat ini sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang penting. Marilah dengan hati yang penuh semangat, hati yang penuh bergelora untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Itu kita hidupkan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mendapat sebuah sambutan yang luar biasa dari Tuhan. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Masuklah bersama dengan aku di dalam kekalahan. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan itu sangat penting. Tetapi percaya kepada Tuhan itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan apa yang sudah kita rasakan. Kebaikan apa yang sudah kita rasakan. Itu yang sangat penting. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pergilah, muridkanlah atau bimbinglah orang itu mengenal kasih Tuhan setiap hari dari kehidupan kita. Apa yang sudah kita alami, kita hidupi, karena kita sudah menghidupinya, itu akan terimpartasi dari kehidupan kita setiap hari, dan orang akan menjadi berkat, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang akan datang mencari Tuhan dalam hidupnya. Kiranya kita semua diberkati, dan terus maju di dalam Tuhan, terus percaya dan terus melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang di luar sana, dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita jika kita memberitakan Injil. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Bapa, perintah yang Kau berikan kepada kami adalah untuk pergi, mencari jiwa, bukan hanya sekedar menunggu orang itu akan datang kepada kami. Tapi kami mau pergi, mencari, dan kami yakin bahwa Tuhan akan membawa kami bertemu dengan orang yang siap mendengar apa yang menjadi bagian mereka, menerima keselamatan, dan dari menerima itu, kami akan membimbing mereka untuk terus bertumbuh, mengenal, percaya kepada Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan, kami sebenarnya tidak mampu. Seringkali ketakutan muncul di dalam kami untuk menjadi pembawa kabar baik kepada orang lain. Seringkali kami ragu-ragu, sama seperti murid-murid, ragu-ragu mempercayai bahwa benarkah Tuhan memakai kami? Benarkah Engkau memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kami untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan kebaikan-Mu? Ajar kami Tuhan, biarlah melalui pengalaman hidup
yang kami alami setiap hari. Saat kami merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, itulah yang kami mau beritakan. Dan itu yang kami mau hidupi dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Sesungguhnya keterbatasan hamba untuk dapat menjelaskan sangatlah besar. Tetapi kami yakin bahwa Roh Kudus hidup di dalam kami. Roh Kudus menolong kami untuk mendapat rema dari kalimat, dari apa yang kami dengar, sehingga kami akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu termatrai dalam hati kami untuk melangkah, maju, memberitakan kebaikan Tuhan bagi siapapun di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.